Oke, selamat pagi. Kita sudah masuk di hari Senin tanggal 25 Juli 2002 ya. Oke, kita langsung aja membuat trading map atau roadmap dari pergerakan SAU. Oke, saya bisa menggunakan time frame daily ya untuk melihat tren dan menggunakan MA50 untuk melihat tren secara cepat. Seperti biasa saya akan membuat satu forecast. Jadi SOP saya dalam menganalisis market saya menggunakan time frame yang besar untuk melihat trennya. Apakah bull or bill. Kemudian di time frame yang lebih kecil, misalnya 1 jam, saya untuk melihat candlestick atau chart yang muncul. Kemudian saya ngelihat peluang-peluang di time frame kecil di 30 menit. Nah itu kita nggak ngelihat price actionnya, tapi lebih awal kita akan memforecast, mengcoding suatu market dengan melihat time frame yang lebih besar. Oke, kalau kita ngelihat seperti biasa, saya ngelihat di daily trend itu masih bearish ya, karena saya selalu memakai patokan MA50 masih di bawah MA50. Jadi masih dalam bearish, saya bilang bearish, dan kita akan lihat ada beberapa candle besar di sini ya. Tapi candle besar ini belum mampu nge-break area ini. Ini pertimbangan saya. Nah, ini jadi patokan saya. Oke. Besar ya. Nah, kita akan membuat price story dulu. Kita mengcoding satu market dengan membuat price story. Oke, seperti ini biasa melakukan dari buah MA50 ya. Saya ngeliat, nah ini seller tuh lebih menguasai. Oke, terjadi koreksi, betul. Terjadi koreksi, tetapi dia tidak mampu melewati MA50 dan dia turun lagi membuat sideways. Nah, ini sideways. Kita akan mengurut ceritanya ya. Dia membuat sideways ya di sini. Ini terjadi dua candle naik besar ya. Di daily ini besar ya. Dan terjadi sideways area ini. Coba bilang. Kemudian biasa kalau harga sideways ada beberapa candle tahan break. Nah, ini seller lebih menguasain. Nah, ini kita buat pressure. Seller lebih menguasain. Terjadi konsolidasi di area sini, dan lihat terjadi konsolidasi di area sini, kita perhatikan dengan membuat tahanan atau nih, kecil, tapi di time frame daily nih ya. Kalau time frame kecil kan akan kelihatan sekali, dan terjadi break ya. Oke, dan terjadi nih seller lebih menguasai. Oke, nah ini biasanya dari sini saya akan menghubungkan garis-garis untuk mendukung support resisten yang lebih detail. Oke, ini saya perhatikan area-area sini kita sudah dapat. Nah, ini titik-titik ini kita hubungkan level-level support resisten dan ini. Oke. Dan area mantul di arah support kuat. Pertanyaannya, kalau ini mampu di break di 1749 dan candle berda ini, saya kira trend memang lagi bullish, tapi di daily ini belum mampu ditembus, dan ini ada berapa tahan ya. Apa ada liquidity di sini? Apakah setelah berapa terjadi tahan di sini harga akan balik drop? Itu kita akan coba lihat lebih detail di time frame 4 jam. Oke, di 1 jam, 4 jam. Di 4 jam berada di MA50 ya. Berada di MA50, dan seperti saya bilang ini tuh belum mampu ditembus ya. Area-area ini belum mampu ditembus karena ada cerita sebelumnya. Di sini terjadi kuat sekali ya, resisten yang kuat di daerah sini, dan ini belum mampu ditembus. Ini kemarin coba ditembus tapi mental lagi ke bawah. Mungkin di sini akan membuat tahanan lagi, dan kita lihat breaknya kemana tahan ini. Harga di temper 4 jam sekarang masih sideways, dan apabila dia mampu menembus area sini atau di sini membuat candle tahan dan atau membuat reaksi daerah sini, misal candle panjang-panjang, ada shadow panjang dan tidak membus resisten ini, akan harga kembali balik lagi. Apakah ini koreksi yang terjadi? Mungkin ini semakin masih buat tahap koreksi ya. Kita turunin 1 jam. Oke. Nah, di 1 jam kita akan, nah pas area sini terjadi candle panjang turun. Apakah nanti dia akan naik ke area sini lagi? Kita akan lihat peluang-peluangnya di sini ya. Lihat apakah ada terjadi pola M seperti ini, misalnya di harga naik lagi ke daerah sini.
tapi dia tidak mampu bertembus sini, maka sekilang harga akan balik lagi ke area sini, paling nggak terdekat area sini, dan dia mampu break area lagi, membuat low yang lebih rendah area sini. Nah, ini perhatikan area-area ini yang akan menjadi pantuan kita. Oke, kalau kita pun kalaupun ini sebagai koreksi, kalau ngomong peluang, kalau kita ngelihat trend direction saya bilang direction di tempat saja memang trennya lagi memang naik di MA 50. Kalau kita ngelihat, kita ngambil koreksinya, misalnya kita lihat untuk menghitung Fibo-nya. Oke, nah ini kalaupun kita ngambil posisi memanfaatkan directionnya, bahwa di time frame 1 jam memang direction lagi naik, saya mempunyai dua peluang ya. Memang kalaupun dia turun sampai area ini, area penting ini, dan area ini tidak mampu ditembus, saya bilang ini area ini tidak mampu ditembus ke bawah, saya akan mengambil strategi menunggu momentum area sini. Ketika saya bilang area ini tidak mampu ditembus dan buat candle tahanan, dan dia akan lagi mental lagi ke sini, itu strategi pertama saya, dan target saya ada di sini kalau dia turun. Kedua, apabila saya melakukan sell, ambil peluang sell, area ini tidak mampu ditembus ya, dan buat candle dan dia jatuh dan membentuk pola M, saya mengambil sell dari sini. Saya ngeliat candlenya nanti di time frame 1 jam, dan target saya ada di sini. Itu peluang yang kita bisa manfaatkan di hari Senin ya, kita ngelihat. Jadi untuk sementara saya masih ngelihat wait and see dulu. Oke, gitu trading plan kita di hari Senin tanggal 25 Juli 2002. Oke, sekali lagi inilah pendapat pribadi saya. Oke, thank you, dan terima kasih.